Baik, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran di RRI Pro 1 Palembang Kanal Inspirasi. Kami hadirkan dialog interaktif lintas Palembang pagi untuk Anda ya. Untuk edisi hari ini tidak terasa nih udah hari Jumat lagi di minggu kedua bulan Februari tahun 2022 ya. Seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi di pagi hari ini pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan berbincang-bincang ini mengenai penerapan ETLE di Kota Palembang ya. Di studio itu sudah hadir narasumber kita yang akan berbincang-bincang kepada Anda semua pendengar ya. Ada Kompol Iren Esika, Wakasat Lantas Polrestabes Kota Palembang. Selamat pagi, Bu Iren. Selamat pagi, Bu Iya. Cantik. Suaranya kecil banget Bu Iren. Bu Iren bisa agak majuan dikit kali ya? Oke, ya. Baik. Oke, baiklah. Selanjutnya juga selain Ibu Iren di sini pendengar ada pengamat publik kita, ada Insinyur Permana. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Mbak Tata, selamat pagi Bu Iren, Siap, Pak. Wakapolres Kota Palembang. Wakasat Lantas, Pak. Wakasat, Pak. Iya. Siap. Insyaallah doanya. Iya, doa Pak ya. Amin. Iya. Oke. Sudah lama tidak berbincang-bincang ya Pak Permana kita ya. Iya Mbak Tata, dulu saya hampir sebulan sekali tapi live karena pandemi ya, Iya. sehingga kita lebih Zoom meeting gitu. Iya, begini. benar. Tetap bugar ya Pak ya. Olahraga terus soalnya. Alhamdulillah. Ya pendengar jangan lupa bergabung bersama kami di 0711369977, bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090. Dan Anda juga bisa menyaksikan siaran ini di RRI Palembang, khususnya di YouTube RRI Palembang ya. Jadi sampaikan saja, nanti kalau misalkan Anda ingin bertanya melalui YouTube kita itu langsung komen aja dan langsung telepon aja. Nah, berbicara penerapan ETLE di Kota Palembang, kita tahu ETLE ini sosialisasinya kurang lebih sudah selama 1 bulan ini ya, gencar-gencarnya ya Bu Iren ya. Dan Iya. terus penerapannya itu mulai 1 Februari 2022 ya. Benar. Oke. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita dengarkan dulu ini ada laporan dari reporter kita. Ada Muhammad Amin yang akan melaporkan tentang penerapan ETLE di Kota Palembang. Pelanggar lalu lintas di Kota Palembang, Sumatera Selatan terekam kamera tilang elektronik dalam pekan pertama Februari 2022. Kamera pemantau pelanggar lalu lintas tersebut dipasang di 9 titik jalan protokol, merekam sebanyak 118.344 pelanggar lalu lintas. Direktur Lalu Lintas Polda Sumsel Kombes Pol M. Pratama Adi Sastra menjelaskan, pelanggaran tersebut terjadi selama 7 hari penerapan e-tilang terhitung periode 1 hingga 7 Februari 2021. Pelanggar lalu lintas yang terekam kamera melalui petugas PT Pos Indonesia. Ia mengatakan jika pelanggar tersebut tidak datang untuk memberikan konfirmasi perihal pelanggaran yang dilakukannya, maka data kendaraan akan diblokir. Kemudian pelanggar ini membayar denda tersebut. Apabila dibayar maka selesai. Namun apabila tidak dibayar sampai dengan hari ke-15 sejak tercapture, di hari ke-16-nya apabila tidak membayar ini maka secara sistem data kendaraan akan diblokir. Ia menambahkan tilang elektronik ini terus disosialisasikan sehingga masyarakat mengetahui sistem tilang baru tersebut dan lebih disiplin dalam berlalu lintas. Muhammad Amin melaporkan. RRI Pro 1. Ya baru saja kita simak laporan dari reporter RRI terkait dengan penerapan ETLE di Kota Palembang selama 1 pekan. Ternyata sudah ada pelanggaran. Nah kita tanyakan dulu nih sama Bu Iren. Bu Iren, kalau misalkan itu selama 1 pekan, kalau selama sampai dengan tanggal 10 mungkin ya, itu udah ada berapa banyak nih Bu yang dapat surat cinta dari ETLE ini? Kalau untuk data yang bulan Februari ini, itu terakhir kami mendata itu ada hampir 1.000. Memang banyak. Ya? Sedangkan yang perlu kita sampaikan yang awal kita uji coba Maret, April, Mei 2021 aja itu sudah 121.300 sekian pelanggar yang rekam di CCTV ETLE yang melanggar rata-rata karena traffic light. Kemudian traffic light. Yang kedua itu cellbed dan yang ketiga pelanggaran menggunakan HP. Oh, Itu okay. untuk Tapi evaluasi tahun kemarin. Tapi di antara ketiga ini yang paling banyak yang mana nih Bu Iren? Lampu merah. Lampu Traffic merah light. ya. Oh, masih tetap slow Masih, nongboy ya. ya. Walaupun Selalu. sudah dijepret di mana-mana Iya, ya. Oke, benar. baiklah.
Oke, jadi etle ini memang sudah diterapkan ya pendengar ya, dan sudah banyak sekali pelanggar-pelanggar lalu lintas yang sudah dikirimkan langsung ke rumahnya masing-masing gitu ya. Nah, dari beberapa titik yang sudah ditetapkan oleh kepolisian ya untuk kamera-kameranya ini yang menangkap pelanggaran-pelanggaran tersebut, itu yang paling banyak terdapat di daerah mana nih Bu Iren? Rata-rata di DPRD. Kemudian KM5 Oh, KM5 itu yang paling banyak ya, paling banyak pelanggaran. dan paling ramai juga ya ternyata. Iya, ya di jadi daerah sini. kalau untuk tahun kemarin, ternyata untuk tahun kemarin itu paling banyak bukan karena traffic light tapi seatbelt. Seatbelt. Jadi upayakanlah masyarakat dari sekarang udah belajar menggunakan ya. seatbelt baik Iya. ke sisi pengendara maupun penumpang sebelah kiri. Oke. Karena otomatis terekam. Kalau yang di belakang aman. Di belakang aman. Oke, tapi tetap harus dipakai ya Bu ya. Iya. Oke. Untuk ini jaga-jaga biar kita safe semuanya ya. Satu rombongan besan tuh di dalam mobil ya Pak ya, biar safe semuanya. Oke, kita ke pengamat publik dulu. Ini Pak Permana sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan barusan ya. Ternyata masih ada dan masih banyak pelanggar yang kena surat juga gitu Pak. Padahal ini kan udah sistemnya, maksudnya udah canggih kita kan ya, terus juga sudah disosialisasikan. Ini gimana nih Pak Permana? Baik Mbak Tata, dan selamat pagi para pendengar RRI yang kami cintai, kami banggakan di Kota Palembang khususnya dan Sumatera Selatan. Iya. Wabil khusus nih Mbak Iren ini sebagai Wakasat Lantas Iya. Polres Kota Palembang. Menurut pengamatan kami di lapangan ya, memang sosialisasi ini dirasa masih kurang ya, masih Iya. kurang. Dan barangkali kita harus lebih memanfaatkan media-media sosial, kemudian media online, kemudian grup-grup WhatsApp gitu kan. Dan ini banyak masyarakat yang masih belum memahami ya. Tetapi 8 titik untuk yang sudah dipasang kamera ini, saya melihat bahwa untuk perempatan-perempatan yang jantung kota seperti di Simpang Polda ya, kemudian di KM5 yang frekuensi mobilitas kendaraannya tinggi, itu tergolong lebih mematuhi. Tetapi kalau di 5 titik lainnya seperti di daerah Pelaju ya, kemudian di Kertapati, itu masih terasa belum disadari oleh masyarakat banyak. Nah, barangkali karena kita ini kan baru 10 hari ini penerapan, tapi sudah cukup banyak tadi sama Mbak Erin disampaikan, kurang lebih hampir 1.000 juga untuk itu kan. Artinya bahwa pelanggar kita ini masih belum sadar, belum mematuhi dan belum disiplin di dalam menerapkan ini. Jadi tidak henti-hentinya kita harus lebih mensosialisasikan lagi secara sustainable begitu. Dengan adanya begitu, masyarakat lama-kelamaan akan menjadi sadar dan patuh akan kebutuhan ini. Tapi goalsnya ini Mbak Tata, kan goalsnya ini kan kita menghindari kecelakaan. Itu goalsnya ya kan ya. Kemudian di samping itu juga kita mulai belajar berdisiplin dengan sistem elektronik gitu. Nah, sudah hampir 1.000 kan, ini mekanismenya setelah dapat surat itu mereka confirm gitu ya Bu ya? Iya benar, surat konfirmasi, jadi bukan surat tilang. Bukan surat tilang ya, tapi surat konfirmasi. Itu bisa dicek juga lewat website. Lewat website @lesumsel.info.id. Bisa dicek bisa lewat kita cek Sumsel dengan ya. plat nomor, nanti dicek kalau benar, karena kan kadang kita mungkin merasa bukan melanggar. Karena itu saya himbau kepada masyarakat, mulai sekarang kita mau menggunakan kendaraan atau meminjamkan kendaraan ke orang lain, lebih baik Anda lebih berhati-hati, karena yang terekam itu kan sistemnya pemilik kendaraan, plat nomor, dan memang proses demi proses, walaupun mungkin dia belum balik nama, tapi tetap akan pemilik lama yang kita sampaikan, kita konfirmasi, tetap juga kita capture dan kita juga dapat lokasinya, karena sistemnya plat nomor tetap kita akan kirim ke rumah, kita melakukan konfirmasi, kemudian nanti tidak datang, nanti akan diblokir STNK, nanti pasti ketemu juga di posko etle. Ketahuan juga ya. Jadi ketahuan juga walaupun belum BBN nanti akan ketahuan, karena pada saat dia butuh kendaraan mau diperpanjang kok diblokir. Atau mau dia memperpanjang STNK pajak mungkin terblokir. Ada kan belum BBN. Nanti kita juga mengajak masyarakat untuk mungkin taat di dalam administrasi. Kemudian dengan adanya etle juga kami sangat membantu mungkin untuk pihak dari kepolisian, yaitu menurunkan tingginya angka
3C juga kejahatan jalanan. Karena itu terekam semua tuh. Jadi bukan survei hanya untuk kemacetan maupun kecelakaan, tapi kami juga survei di titik-titik yang mungkin rawan 3C. Sangat membantu. Jadi kalau anak-anak yang suka balap-balap liar, yang suka curah sepanjangan jaga baring itu, pasti ketahuan itu. Apalagi terekam benar soalnya. Apalagi belakangan tuh meresahkan ya, ya beberapa kejadian-kejadian terakhir ya. Aduh, serem banget ya. Oke, baiklah. Nah, tapi Bu Iren ini dari berapa ribu ini memang isinya itu di dalam surat itu ternyata baru konfirmasi gitu ya. Kita harus konfirmasi ke kantor polisi ada gitu jangka kan. waktunya kan. Ada jangka waktunya. Kalau misalkan kita tidak konfirmasi, otomatis surat kendaraan kita terblokir. Kadang hari pertama kita melakukan pelanggaran, hari kedua sampai keempat itu target sudah harus kita sampaikan ke pelanggar maupun yang pengguna jalan. Kemudian hari kelima kami harapkan dia sudah cepat untuk mengkonfirmasi, sampai ke hari 9 tuh kami nunggu. Ya, kalau tidak ada konfirmasi mungkin secara otomatis akan diblokir. Tapi kalau apabila yang bersangkutan datang untuk konfirmasi ke posko Etle yang ada di Ditlantas, karena masih banyak yang bertanya, kami Etle mau kemana, padahal ada di Mako Ditlantas ada poskonya, datang bawa kertas konfirmasi, kemudian proses demi proses akan keluar brifa, kemudian nanti kita harus ke bank untuk membayar. Apabila ada seminggu juga dia nggak membayar, walaupun dia sudah konfirmasi, ujung-ujungnya outputnya pasti blokir STNK, memblokir STNK. Jadi walaupun dia sudah konfirmasi, dia nggak bayar denda tilang, ada jangka waktunya seminggu kemudian. Itu total memang benar ke hari ke-16 itu. Oh gitu. Iya. Nah Pak Permaman, setelah apa yang sudah disampaikan Bu Iren ini tadi ya, kan banyak yang bingung juga, terus juga banyak yang belum mendatangi ya Pak ya, belum mendatangi. Ini memang katakanlah kalau menurut Pak Permana sendiri, mereka ini bingung, apa mereka ini jangan-jangan masih takut karena ya udahlah Etle tilang, ujung-ujungnya duit. Nah mikirnya kan gitu kan biasanya kan, mindset masyarakat kan gitu ya Bu ya. Oke, gimana tuh? Ya, jadi ada dua nih saya garis bawahi ini. Masyarakat kan belum begitu mengetahui secara keseluruhan. Sebagai contoh tadi Mbak Iren katakan bahwa belum BBN juga bisa dideteksi, artinya kan. Nah, masyarakat yang belum balik nama ini perasaannya adalah bahwa ini masih punya kendaraan atas nama si A atau si B, ya kan. Jadi dengan beraninya untuk melakukan siksak di perempatan misalkan ya, dan lain sebagainya. Nah, ini kepada masyarakat juga harus lebih memahami dan mewaspadai. Ternyata tadi yang belum BBN pun bisa dideteksi, kata Mbak Iren tadi ya. Nah, jadi ini adalah suatu hal yang sangat canggih di dalam pendataan kendaraan-kendaraan ini. Namun ini memang jarak waktunya kan apabila sudah surat dikirimkan oleh PT Pos ini kan H-5 batas untuk konfirmasi ya, konfirmasi. Nah, kemudian kalau sudah H+9 tidak ada konfirmasi, langsung ditahan STNK-nya. Nah, barangkali ini yang harus ditekankan kepada masyarakat. Nah, kemudian Mbak Iren barangkali nanti bisa ditanggapi untuk memperjelas itu kejadian 3C, kemudian bahwa sosialisasi kepada masyarakat bahwa yang belum BBN pun bisa dideteksi. Ini yang banyak pelanggar karena merasa bukan miliknya sendiri, tetapi kendaraannya dipakai dan sehingga pada akhirnya berani gitu melakukan pelanggaran siksa. Mungkin lebih intens lagi di dalam memberikan penyuluhan dan dalam berkendaraan. Mungkin itu Mbak Tata ya. Oke. Jadi apa yang disampaikan Pak Permana tadi berarti pihak kepolisian juga harus gencar terus nih Mbak untuk menyosialisasikan gitu ya Pak ya, untuk penerapan ETLI di Kota Palembang ini ya. Sudah ada 9 titik, dan kalau misalkan kita lihat dari pelanggaran yang sudah beratus-ratus ribu ini ya, ini rata-rata kebanyakan mobil apa motor nih Bu Iren? Kalau untuk mobil ya, mobil. Banyak mobil ya. Banyak mobil. Oh gitu. Karena kan selbet itu. Iya, oke. Nah, kalau dari sekian banyak yang melanggar ini, yang sudah confirm itu kira-kira berapa banyak nih Bu sejauh ini? Untuk data hampir 50% sih. Oh, 50%. Mungkin itu ya? Karena itu mungkin Bapak ya, masyarakat belum paham. Dia belum disosialisasikan masalah hari, jangka waktu. Mungkin ada juga yang dia
dikirim di rumah, mungkin bapaknya yang disuruh pergi. Pada pemilih mungkin dia takut atau mungkin belum paham, ada yang sibuk mungkin kerja. Karena kesibukan lain, padahal itu bisa juga diwakili asal kita membawa kendaraan, kemudian segera konfirmasi dan membayar denda tilang, itu aja sih. Gitu ya. Tapi Mbak Tata ini menarik nih, mumpung saya tidak lupa tadi. Justru yang banyak melanggar ini adalah pengguna roda 4 ya. Seatbelt. Iya kan? Nah, saya pertanyaan kembali, apakah ini karena capture-nya lebih mudah ke mobil dibanding kendaraan? Kalau roda 2 dia kan lebih siksak, lebih cepat bersembunyi itu kan. Tapi kalau mobil kan untuk siksaknya susah. Mungkin di situ mudah di capture karena yang tidak pakai seatbelt kemudian pakai HP pun bisa kelihatan. Tapi kalau kendaraan roda 2 motor itu memang agak sulit. Sebenarnya menurut pengamatan kami justru kendaraan roda 2 lah yang lebih banyak melanggar di beberapa perempatan. Tapi mungkin kesulitan juga di dalam mengcapture di setiap perempatan dengan kameranya. Memang kalau seperti di depan Polda itu kan capture-nya canggih tuh, blitz-nya itu sampai menyilaukan daripada para pengendara gitu. Oke, kita tahan dulu nih Pak Permana ya. Sudah ada pendengar yang bergabung, ada Pak Yayan. Selamat pagi Pak Yayan. Pagi. Ya, Pak Yayan, kita bersama Wakasat Lantas Polrestabes Palembang, Kompol Iren, dan pengamat publik kita ada Bapak Insinyur Permana. Silakan Pak. Selamat pagi Ibu dan Bapak. Ya, pagi. Pagi Pak Yayan. Ini saja Pak, mau sedikit nanya ini. Sejauh ini apakah memang sudah sampai untuk pengiriman surat tilang, apakah sudah mulai diberlakukan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari kepolisian sendiri apakah hanya sudah diberlakukan untuk mereka yang ditilang melalui elektronik, atau masih ada yang tilang di jalan langsung, secara langsung atau tatap muka? Yang terakhir mungkin sedikit masukan saja mungkin kalau diterima, untuk ini Bu, kan kemarin kita juga saya dengar berbicara soal knalpot brong atau knalpot yang membisingkan atau merisaukan masyarakat. Nah, sejauh ini kan sudah dilakukan penyisiran nih. Kenapa tidak kepolisian melakukan semacam himbauan kepada masyarakat juga untuk, karena tidak hanya kendaraan roda 2 ini Bu yang brong knalpotnya, kendaraan roda 4 pun banyak. Nah, kenapa tidak ada semacam fasilitas atau aplikasi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan merekam apabila menemukan adanya mobil yang knalpotnya brong atau kendaraan roda 2 yang knalpotnya brong, dan mungkin masyarakat bisa dihimbau atau diajak untuk merekam apabila di jalan menemukan kendaraan-kendaraan seperti ini Bu. Jadi bisa dikirimkan via WhatsApp atau memfoto, memvideokan, kirimkan WhatsApp. Jadi ini juga membantu kerja polisian untuk mengidentifikasi kendaraan-kendaraan yang brong tersebut, atau mungkin kendaraan-kendaraan yang melanggar nih Bu. Mereka yang merokok atau membuka kaca merokok, kendaraan roda 2 sering sekali nih kita menemukan seperti itu Bu, dan membahayakan pengendara roda 2 tentunya. Itu saja Bu ya. Baik. Ya, terima kasih Pak Yayan sudah bergabung bersama kami, dan silahkan Bu Iren, kita langsung tanggapi saja ya apa yang disampaikan oleh Pak Yayan barusan soal mungkin beberapa surat yang sudah sampai. Tadi sudah dijelaskan juga di awalnya, mungkin beliau juga baru gabung ya Bu ya, langsung diantarkan kan ke alamat masing-masing ya? Iya, langsung. Oke, nah soal kenapa brong, kenapa mungkin akan ada selanjutnya seperti itu, atau jangan-jangan memang fokusnya kemana nih? Jadi Pak Yayan, terima kasih. Jadi untuk kriteria yang sudah kita sampaikan tadi terkait etle maupun administrasi yang akan kami capture setelah hari pertama melakukan pelanggaran, tuh hari kedua sudah kita target sampai ke hari keempat. Itu paling lambat sudah akan sampai surat konfirmasi. Kemudian kita bisa konfirmasi ke posko etle. Di situ juga nanti pada saat mungkin kita tidak sempat dan sudah terblokir STNK, sebagai informasi di posko juga melayani untuk pembukaan blokir STNK maupun mungkin komplain dari masyarakat maupun pengaduan yang tidak mungkin nyampe suratnya. Jadi itu semua segera bisa ke etle, posko etle yang ada di Ditlantas, maupun melihat data konfirmasi kita apabila kita melakukan pelanggaran maupun kendaraan kita yang digunakan oleh orang lain bisa melalui website etle-sumsel.info.id. Kemudian yang kedua mungkin masalah knalpot brong. Kalau knalpot brong itu setiap hari, setiap malam minggu
itu kami targetkan melakukan razia rutin secara besar-besaran baik Polsek maupun Polrestabes dan Polda Sumatera Selatan untuk sasarannya lebih fokusnya ke Knalpotbrong, karena kita melihat di malam minggu, di hari-hari biasa pun mulai lagi anak-anak muda, apalagi nih mulai lagi sekolah offline karena dengan tingginya COVID, mulai lagi mereka pasti keluar malam. Karena itu kami sering himbau sudah ke sekolah-sekolah orang tua. Ini butuhnya peran orang tua, karena apa? Untuk angka balapan liar maupun trek-trekan sudah mulai tinggi lagi. Kemarin sore juga kami pantau di seputaran Jagamaring. Dengan ada kamera etle mereka nggak takut. Oh, bukan malah dada-dada tapi ya Bu Iren. Iya, pakai helm semua. Oke. Mereka nggak takut. Itulah muda-mudi kita. Padahal sudah kita sampaikan nggak ada gunanya. Sudah kami sita banyak sekali knalpot. Sebentar lagi akan dimusnahkan. Mereka keluar beli lagi, heran itu. Tangkap lagi kayak gitu minggu depan. Karena memang karena situasi pandemi juga. Kalau yang sebelum pandemi Bapak mungkin kami bisa nahan kendaraan itu 3 bulan memberikan efek jerah. Maupun kita mengambil HP dia membuat status kemarin waktu Kapolrestabes sebelum pandemi itu Pak Anom itu panggil HP, kemudian kita rekam, mereka masuki 1 kali 24 jam HP mereka kita tahan. Jadi memberikan informasi teman-teman dia tahu, karena mereka lebih cepat lewat HP janjiannya. Jadi kami bikin efek jerahnya di statusnya, IG-nya, jangan lagi Mang. Jadi buat dia himbauan sendiri ke HP-HP, kemudian HP-nya kami kumpulkan 1 kali 24 jam, baru bisa orang tuanya datang untuk mengambil anak-anak itu yang sudah kami bina, kemudian ngambil HP. Namun kendaraannya kami tahan 3 bulan, itu lumayan tuh turun. Ini karena ada kebijakan pimpinan, karena ini situasi pandemi, kami juga nggak mungkin mau menahan kendaraan dengan situasi ekonomi yang kayak begini. Nah tinggal kesadaran dari peran orang tua dengan anak-anak, karena kasihan mereka nanti mereka kayak terjadi gitu karena ada ini taruhan sebenarnya. Yang buat mereka semangat tuh mereka taruhan dengan hadiah beberapa juta itu sampai 3 sampai 5 juta yang juara 1, baik mobil maupun motor. Mobil banyak sekali Bapak, jadi informasi minggu kemarin kami razia di depan Polrestabes itu, bayangkan. Nggak itu takut banyak ya, sekali mobil yang masih pakai knalpot. Pintar lagi mereka pada saat ketemu, agak pelan, tapi kami kan lihat udah. Kami jadi dari pas dia lewat pertama di ujung kami razia udah kelihatan kenapa, jadi kami ngomong di HT itu merah, Brio. Karena dia sengaja nggak mau ngegas, karena kan turunan tuh. Dan di situ banyak polisi gitu ya. Ketangkap tetap. Banyak kemarin minggu kemarin tuh sekitar 30 kendaraan hampir mobil. Bukan main. Itu dalam 1 hari ya Bu ya? Di lintas cuma 1 jam. 1 jam di depan di situ aja gitu ya. Jam berapa itu? Itu di dari depan jam markas loh Pak. 9 sampai jam 10 Gak ada Bapak. takutnya. Depan Polrestabes. Mereka dari arah kota kayaknya mau arah ke Jagabaring mungkin, enggak tahu mereka mau trek-trekan. Nah, rata-rata mobil semua. Mobil malah ya. Mobil. Kalau motor sudah mulai berkurang. Alhamdulillah sekarang mereka sudah mulai berkurang anak-anak, karena kita udah nindak udah 3 bulan, 6 bulan sebelum ini sudah kita tindak setiap hari. Cuma masih mereka untuk trek-trekan. Baik, kita tahan dulu nih, obrolan semakin seru ya terkait etle ini. Ada penelpon yang sudah bergabung, Pak Iwan, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak narasumber. Iya, ada Ibu juga di sini, ada Wakasat Lantas kita, Kompol Iren, Pak Permana, pengawal publik kita, silakan Pak Iwan. Iya, makasih Pak Bu Iren. Jadi terima kasih gebrakan dari Polri ya, ada etle. Mudah-mudahan kita tambah tertib khususnya berlalu lintas. Jadi yang ingin kami tanyakan Pak, benar ya apa yang disampaikan oleh teman-teman yang sudah bicara tadi. Tapi ada satu yang menyolok sekali selain knalpot, itu plat-plat nomor itu Pak. Kadang-kadang ada yang terhapus ya, sengaja ditindih, diganti. Jadi tidak jelas itu apa memang ini sengaja untuk menghilangkan supaya enak berbuat jahat barangkali Pak ya. Tapi kadang-kadang bukan juga mobil yang keren-keren, mobil keren juga banyak seperti itu Pak. Mungkin ini apa bisa di-receive oleh etle kita, karena ini sangat bahaya sekali. Dihapus depannya, kemudian dihilangkan seri belakangnya, dan akhirnya tidak jelas itu bagi. Nah ini barangkali perlu perhatian kita semua Pak, karena ini sangat tidak enak dilihat ya, soalnya kita tidak ada tertib untuk penggunaan plat nomor. Barangkali itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Iwan sudah bergabung bersama kami. Nah ini Bu Iren soal plat-plat nomor yang terhapus, yang tertindih, dan mungkin yang diganti, ini juga terlacak ya Bu ya, oleh kamera ya? Iya tetap terlacak, kemudian kami juga kan memang fokusnya di pos-pos lantas kan banyak tuh. Memang karena sudah ada kamera etle, kami juga menggimbangin
dengan adanya 8 pelanggaran yang di capture oleh Etle, sisanya kami lebih fokusnya ke itulah knalpot Bro. Karena kan posisi kamera nggak mungkin di bawah. Iya, betul. Jadi nggak bisa meng-capture di knalpotnya. Dia hanya bagian sisi depan kan, Bu. Karena kalau memang ada kayak gitu lebih enak kami bisa terpantau untuk knalpot Bro. Jadi kami kalau pada saat di lapangan, setiap strong point pagi sore itu telinga kami mendengar kemana-mana, kemudian mata melihat plat nomor, plat nomor, kemudian sering menghimbau karena masyarakat yang menggunakan plat nomor tanpa tidak sesuai spektek masih banyak. Satu persatu mudah-mudahan kami melakukan penindakan dengan tilang, mudah-mudahan bisa berkurang. Dan masyarakat tolong paham lah, udah capek pada saat di media sosial, IG, di Facebook, Twitter, YouTube, radio, kemana-mana, talk show, itu sudah diomongin terus. Tapi ya masih aja masyarakat memang ada yang hobi gonta-ganti plat nomor. Gak tahu kenapa motifnya. Kadang menggunakan plat nomor tidak sesuai dengan STNK. Padahal mobil sendiri gitu ya Bu Iren, kalau pas mungkin dia lah, udah tahu mungkin dia takut kelihatan ke deteksi mobilnya. Mungkin jadi gonta-ganti itu biasa. Karena kita nggak bisa tahu penyebab faktor masyarakat sering menukar kendaraan, padahal kita di sini belum ada sistem genap ganjil kan. Kalau mungkin sistem genap ganjil banyak kita temukan mungkin di Jakarta, karena dia mungkin biar mau ngikutin plat nomor dia gonta-ganti, kita kan juga kan nggak paham karena dia sudah lengkap kan, jarang juga kita berhentiin. Tapi plat nomor itu kan yang tahu dari pemilik kendaraan. Jadi kalau bisa upayakan, kita kan belum ada penerapan genap ganjil, taatlah berlalu lintas, kemudian jangan bikin aneh-aneh tulisan dibolak-balik, digabung-gabungin untuk apa? Iya, capek loh Bu Iren dan teman-temannya Pak. Nah Pak Permana, ini belum ada plat genap ganjil aja sudah begini gitu ya Pak ya. Ke apa ini? Bisa dibilang kenakalan-kenakalan ya Pak, bukan kenakalan remaja ini ya. Oke. Mbak Tata dan Mbak Iren, itu memang ada 3 klasifikasi ya di masyarakat ini. Kalau yang masalah plat nomor ini adalah tergolong kepada masalah trendy ya, masalah penampilan. Berarti trendy tidak cukup dengan jenis mobil saja gitu Pak. Betul. Harus nomor diganti. Bahkan mobil gitu. Avanza, mobil Brio juga bisa dimodif dengan baik. Tapi biasanya itu pemiliknya anak muda, kaum muda. Nah, kemudian juga tidak menutup kemungkinan mobil para pejabat juga. Rata-rata mobil pejabat ini kan plat nomornya ada 2 ya. Satu plat merah ya kan, kemudian dicabut plat hitam. Tapi dua-duanya resmi gitu kan, resmi gitu kan. Nah, ini juga tapi kalau untuk pejabat pemerintahan itu lebih terkoordinir karena sudah tercatat di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Nah, yang ketiga inilah yang dimanfaatkan oleh para kriminal. Jadi pada saat melakukan kriminalitas itu nomornya diganti. Nah, ini kelompok yang ketiga inilah yang harus lebih diwaspadai. Kalau masalah yang anak muda itu memang dimodif sedemikian rupa hanya untuk keren-kerenan saja. Mungkin karena dia juga secara materi mempunyai keuangan yang cukup ini kan gitu. Tapi yang kelompok yang ketiga ini adalah digunakan untuk melakukan kriminalitas, nomornya bisa meminjam, bisa membuat, bisa merubah sendiri. Nah, ini yang perlu diwaspadai ke depan. Kemudian kembali lagi tadi pertanyaan Pak Iwan ya. Nah, yang Pak Yayan saya yang menarik, kecelakaan itu lebih banyak dilakukan pada saat masyarakat sedang main HP di kendaraan, ya kan. Kalau yang laki-laki mungkin merokok gitu kan. Nah, kalau merokok di mobil ini kan kalau abunya jatuh ke paha dan itu kan bisa langsung merubah berkendaraan untuk menyetir kan. Nah, HP inilah yang paling banyak kejadian kecelakaan. Jadi ke depan memang ini Mbak Iren tugas berat daripada kepolisian ini harus tidak henti-hentinya sosialisasi. Tapi ada 3 poin yang menurut pengamatan kami ini. Jadi gencarnya Polres Kota Palembang, Polda Sumatera Selatan ini kalau tidak dibantu oleh partisipasi masyarakat juga memang berat juga ini pelaksanaan daripada ITLE ini kan gitu. Kemudian pemerintah juga harus membantu memfasilitasi daripada kebijakan ini sehingga kalau nanti ini menjadi kebiasaan itu menjadikan kebutuhan. Kalau kita sudah belajar disiplin, sadar, hukum dan sebagainya, ini menjadi kebutuhan. Samalah seperti kita sarapan pagi tiap pagi. Kalau belum sarapan itu kita menjadi ada yang lupa gitu kan. Nah, begitupun dalam hal berkendaraan.
Tapi tadi saya katakan memang kalau menurut pengamatan kami justru pelanggar kendaraan di lampu merah dengan sistem elektronik ini menurut kami lebih banyak motor daripada mobil. Nah, karena kesulitannya mungkin dalam hal mengcapture daripada plat nomor dan itu. Jadi harus diakalin lebih lanjut juga. Makanya kami menyarankan jangan melepas karena ada capture kamera di setiap perempatan, tapi paling tidak sebagai shock therapy ada juga petugas kepolisian minimal 1 orang yang ada di tiap perempatan. Kalau dilepas betul, ya namanya masyarakat ya mencari peluang yang kira-kira menguntungkan bagi pengendara itu, Mbak Tata, Mbak Iren ya. Oke. Titik etle ini kan kabarnya ditambah ya Bu Iren ya? Iya, kemudian ini juga Bu Tata perlu diinformasikan Bapak, jadi untuk penerapan etle ini kan nanti ada penambahan lagi rencananya 4 titik itu kemarin kami sudah survei ke sepanjangan POM 9 karena rencananya Bu Tata dalam minggu ini itu POM 9 akan dijadikan wilayah kawasan tertib lalu lintas. Jadi mohon dukungannya, kemarin sudah kami survei bersama dengan bapak-bapak dari Dishub, Pol PP, dari PU, PR semuanya kami turun mau dari ujung DPR kami jalan kaki sampai ke ujung Majestic. Dan itu masih banyak parkir yang sudah kami tindak liar. Sementara untuk pertokoan, mall, rumah sakit sudah menyiapkan parkir untuk perkantoran, sudah mau menyiapkan sehingga tidak ada lagi alasan yang memarkir. Kemarin kami juga sempat ke masjid depan DPRD provinsi. Nanti ada penambahan zebra cross. 3 tuh depan masjid juga, kemudian depan Lumban Tirta, kemudian depan Ditlantas. Jadi sehingga mempermudah masyarakat untuk menyeberang tanpa harus dia untuk memarkirkan kendaraan dari sisi kiri maupun sisi kanan, karena itu akan terekam CCTV etle lagi, kena lagi. Karena etle di situ khusus parkiran, jadi silakan ya dari sekarang Gojek, Grab mau ngedrop penumpang silakan ngedrop, jangan lama-lama karena itu akan terekam langsung. Tidak boleh lagi parkir, nanti akan ada penambahan rambu-rambu, tidak boleh parkir, kemudian Anda memasuki kawasan tertib lalu lintas sepanjang POM 9. Berarti ini termasuk ojek online itu dirapikan nanti parkirnya ya Bu Iren di situ semua ya? Nanti dia ada tempat drop out semua, jadi nggak ada alasan lagi untuk mangkal. Jadi nggak bisa mangkal lagi dong di situ. Yang mau sholat, padahal kalau tidak salah di depan situ kan ada kayak stand ojek online gitu ya Ibu ya? Iya, itu sudah kami itu ya? Yang penting tidak mengganggu badan jalan, karena ini akan penilaian untuk KTL, karena sementara kami 5 titik, kalau ada penambahan 1 lagi berarti 6 titik. Mohon bantuan dukungan karena di Sudirman ini kami memang kesulitan masalah parkir. Karena di situ banyak juga pertokoan, ruko, jadi kami mengambil ini Bapak POM 9 untuk menjadi kawasan tertib lalu lintas untuk penilaian, karena akan ada tim penilaian kan. Jadi kita target kita dapat juara 1 Kota Palembang. Kota besar Bu Tata. Masa kalah sama Polres Luar. Takutnya masyarakat nggak paham aja, nanti kan ke depan banyak nih mulai selain etle, udah mulai banyak kawasan tertib lalu lintas itu kan kami mengambil di situ, kenapa? Karena tingginya pelanggaran. Kemudian yang kedua di situ juga kita jadikan kawasan tertib lalu lintas itu bagus banget, itu pertokoan rata-rata jantung juga. Kemudian semua perkantoran ada, sekolah ada, mewakili semua lah. Sekolah, rumah sakit, mall, kemudian tempat ibadah ada ya. Lengkap. Tapi nih Pak Permana, kan itu kan paling rame di situ yang dibilang Bu Iren ya Pak. Ini penyebabnya apakah memang di situ karena ada bukan kantor saja tapi adanya ya katakanlah kan di situ ada pusat perbelanjaan juga di situ ya Pak ya. Itu gimana tuh yang menyebabkan keramaian? Ya itu barangkali karena itu termasuk kawasan niaga, kawasan bisnis ya. Semua elemen bisnis ada di situ, dan itu saya sependapat dengan Kompol Iren untuk supaya bisa menjadi percontohan. Ya kalau di Jakarta kan di PI ya, kemudian di Senayan City gitu kan. Memang itu diakomodir untuk motor-motor gede ya. Moge itu memang ada parkir tersendiri ya kan. Nah, kemudian untuk mobil-mobil yang parkir sembarangan barangkali di situ tidak terlihat, apalagi ini kawasan untuk percontohan kawasan bisnis ya di DPR, kemudian di situ kan kafe-kafe juga banyak gitu kan. Jadi barangkali itu harus lebih disosialisasikan, ditertibkan. Kemudian barangkali untuk lebih tersosialisasinya dengan baik,
apalagi Palembang akan menyambut untuk penilaian e-tilang ini, kita barangkali ke depan apakah mungkin gitu Mbak Iren ya, ada speaker toa kecil di setiap perempatan. Nah ini kan baru kamera ya, baru kamera. Nah mungkin ada sampel juga beberapa titik, langsung di komen di main host di pemantauannya langsung keluar suara gitu kan, yang tidak pakai helm sudah langsung minggir. Nah itu kalau pakai speaker itu juga membuat perhatian lebih baik. Memang di kota-kota besar di Pulau Jawa itu sudah menggunakan itu. Jadi kamera dilengkapi dengan speaker toa yang kecil itu malu sendiri itu kan. Misalkan yang diboncengnya cewek nggak pakai helm udah langsung ketangkap sama kamera ya. Tetapi untuk lebih secara langsung di situ keluar suaranya kan, langsung dipanggil dari terminal stasiun IT-nya kan bisa langsung terekam. Kayak mungkin, di sosial media itu ya langsung ditegur gitu ya. Langsung ditegur, langsung suruh turun gitu kan. Nah apakah ini, tapi ini juga mungkin kepada anggaran juga gitu ya, anggaran. Tapi mungkin sebagai sampel, makanya saya katakan tadi paling tidak 5 titik di samping capture-nya yang kameranya yang lengkap, ada toa speaker yang sebagai try and error lah untuk memberikan secara langsung begitu. Ya, makasih Bapak untuk sarannya, memang bagus banget Pak untuk adanya penambahan lagi public address. Untuk sementara yang perlu kami sampaikan Bu Tata, jadi pelonggaran personel kami di pos-pos sudah tergelar. Itu baik di dalam jantung kota, di tengah kota maupun pinggiran. Di luar dari pos yang tidak terpantau itu sering kami analisa evaluasi dengan adanya pelanggaran maupun analisa terjadinya laka lantas. Dan kami sarankan ke Ibu Kamsel, Ibu Irma untuk melakukan himbauan terus selain di jalur tengah, jalur kota, itu jalur pinggir, apalagi kan Kertapati Pelaju tahu sendiri banyak sekali melawan arusnya. Paling parah itu Jadi sudah kami klasifikasikan global, kemudian penindakan juga kami arahkan sesuai dengan analisa evaluasi kami di luar dari pos pantauan, karena ada 17 pos yang sudah kami sebarluaskan, sisanya itu Bandung, Medan untuk antisipasi kemacetan setiap ada jam-jam pulang kantor maupun jam anak-anak sekolah pulang. Tapi karena ini sudah offline, jadi kami hanya memantau kegiatan-kegiatan maupun ada mobil mogok di jalur tengah yang menimbulkan kemacetan. Kemudian untuk masalah public address itu sudah intens kami lakukan di mall-mall. Kami minta juga diputar sekarang dari pihak-pihak mall juga ada sudah rekaman yang kami kasih untuk himbauan pelanggaran lalu lintas, sehingga pada saat masyarakat berbelanja mudah-mudahan ada sedikit jeda untuk ada informasi terkait rekaman yang sudah kami sampaikan ke pihak mall yang ada, yaitu PTC, PS seluruhnya sudah. Tinggal nanti kami ingatkan lagi untuk diputar lagi himbauan-himbauan di mall, karena mungkin pada saat masyarakat lagi duduk makan belanja mungkin lebih masuk. Kemudian di pos lantas Bapak, makasih sarannya memang sudah kami lakukan juga, itu terutama di jantung kota di Caritas. Jadi pas masyarakat berhenti mendengar toa yang berbunyi ini seperti ini. Betul. Yang sudah kami di Caritas sudah ada itu ya? Apa baru? Sudah nih Bapak. Ini. Di Caritas sama di Mapolda yang sering kami putar cuma ini public address melalui toa. Itu besar sekali suaranya Bapak, jadi pada saat lampu merah berhenti mereka tidak kaget kalau jadi mereka dengar, tapi ya itulah namanya masyarakat masih ada yang agak aja ya yang masih lagi kayak mau langsung disentil langsung pada kamera sudah, sosial media udah, mall-mall udah, pasar, jalan raya udah, public address lewat himbauan mobil juga yang diperintahkan oleh Kapolres udah Pak. Jadi kami berkeliling sekarang menghimbau dengan titik grafiknya, kami utamakan dalam kota dulu. Nanti kalau memang sudah tertib baru kami ke pinggiran, apalagi Kertapati Pelaju tuh. Betul. Sangat Simpang Sungki terutama tuh. Kertapati Pelaju, kemudian Soekarno Hatta itu benar-benar lawan arusnya tinggi sekali tuh. Maupun tidak menggunakan helm, padahal membahayakan diri dia sendiri. Baik, kita tahan dulu nih. Masih ada penelpon nih yang menunggu ya. Ada Pak Randy. Selamat pagi, Pak Randy. Selamat pagi, Bu Bapak. Pak Permana dan Bu Iren. Kompo Iren. Silakan. Ada pertanyaan. Itu gimana Pak? Seandainya ada pemuda katakanlah yang nakal, yang katakanlah mungkin kalau mau jalan tuh mencopot nomor polisinya. Nah itu gimana? Apakah masih terlacak seperti itu? Nah yang lainnya denda paling kecil sampai besar itu kira-kira nominalnya berapa ya? Iya itu agak sedikit ini. Kalau seandainya
yang di perkampung itu gimana caranya katakanlah untuk menyampaikan apa nih Pak? Surat tilang itu mekanismenya itu gimana? Oke. Ya, kalau gitu selamat pagi aja. Iya, selamat pagi juga Pak Randy, terima kasih. Ya, ini Bu Iren pertanyaannya soal nomor polisi ya yang apa tadi, yang nakal-nakal. Tadi juga disampaikan oleh Bu Iren ya, itu semua terdeteksi ya, makanya itu perlunya konfirmasi gitu ya Pak ya. Betul. Dan terus denda nominal itu mulai dari berapa sampai berapa nih Bu Iren biasanya? Apakah setiap pelanggaran itu masing-masing sama dendanya, apa beda-beda? Ada perbedaannya Pak. Ada perbedaannya ya? Iya, Oke. Ada dari 8 pelanggaran Bapak. Jadi kan kemarin kan 9 karena kita belum ada ganjil genap, jadi hanya ada 8 pelanggaran yang sudah kita paparkan, kemudian sudah ada materi denda etle. Nah, sudah ada nih kemarin juga kita belum ada kepastian Mbak Tata, jadi 8 pelanggaran itu untuk dendanya ada berbagai macam jenis yang pasti berbeda. Tapi mungkin kita bisa akses juga ya. Nanti kami akan sosialisasikan. Untuk pelanggaran etle khususnya ya 8. Denda yang maksimal sudah kami putuskan kemarin, cuma belum kami sosialisasikan karena belum ada perintah. Nanti akan kami sosialisasikan, takutnya nanti kita ngomong matanya belum ada. Berubah lagi ya, karena itu belum ketok palu ya berarti ya Bu. Tergantung apa ya, tingginya pelanggaran lalu lintas. Kemudian bagaimana memberikan efek jerah, karena posisinya kalau ada kamera etle otomatis lebih tinggi lah dendanya. Berarti kalau misalnya karena ada perbedaan nanti yang akan dikoordinasikan dulu dengan Ditlantas karena itu pencetusnya etle. Iya. Berarti kalau misalnya 3 pelanggaran 3 juga dia dendanya ya? Iya, tetap. 4 pelanggaran cuma belum berdoa aja 8 ya Pak ya, biar jerah gitu kan. Oke. 8 kan Pak jerah dia kan mungkin ya, tapi ya kalau misalnya yang cuannya banyak, yang bodoh amat pasti nggak jerah-jerah ya Pak ya. Aduh, memang benar-benar ya. Oke. Nah, kalau misalkan ini untuk ke masyarakat yang tidak tinggal di Kota Palembang, ini menarik juga ya Pak ya. Misalnya nih kan mudik gitu kan ya, tiba-tiba ketangkap kan. Nah, suratnya gimana, terus mekanismenya nanti gimana Bu? Tetap itu sama? Kan bisa kita lewat website, bisa konfirmasi, kita bisa ada call center. Nanti akan ada prosedur-prosedur walaupun kita posisinya di luar kota. Semuanya bisa, pembayaran kan melalui bank juga. Iya. Yang terdekat transfer ya. Ada galau, jadi nggak ada kesulitan ngerasa. Ada galau, pacak galau. Jadi ada alasan lagi ya Pak ya. Melanggar aja bisa, kenapa nggak bisa untuk konfirmasi ya? Oke. Tidak ada yang tidak bisa, semua peraturan pasti ada jalan keluarnya walaupun dia posisinya tidak ada di Palembang kalau daerah. Kan semua yang penting kita konfirmasi, karena itu perlu bukannya informasi-informasi terkait etle, maupun nomor HP call center maupun evaluasi mungkin yang bisa kita lihat plat nomor kita sudah berapa kali melanggar di website tadi yang kita sampaikan. Kasarin buka aja IG Ditlantas Polda Sumsel maupun IG Lantas Palembang tuh ada. Kalau kurang informasi bisa langsung ke call center ya. Posko etle ada nomor HP-nya. Nah, ini ada pertanyaan dari pendengar nih Bu Iren ya, dari Pak Adi. Numpang tanya nih Bu, bagaimana untuk rencana penambahan 100 etle portable dengan mengerahkan polisi berseragam dinas dan yang tanpa seragam? Ini gimana Bu Iren? Maksudnya? Ya, gimana nih untuk rencana penambahan 100 etle portable dengan mengerahkan polisi berseragam dinas dan juga yang tanpa. Mungkin itu di luar Palembang ya Bu Iren ya. Kalau untuk Palembang tuh belum ada, karena dari Jakarta, tapi kita kan belum tahu, kita kan bagi-bagi per daerah. Dan tergantung kebutuhan daerah masing-masing ya Bu ya. Dilihat dari tipe Polda mungkin kan, kita tipe Polda A, B kan, ada yang B, mungkin ada yang C juga. Nanti tergantung dari Mabes, nanti Korlantas yang mungkin akan mendistribusikan kamera-kamera itu nanti akan kemana, karena kita kan masih mengajukan 4 lagi. Nah, salah satunya itu sudah kita survei, 1 di depan Ditlantas, berarti udah totalnya 10. Nah, tinggal nanti 3-nya lagi kemana. Karena itu kan melalui peninjauan yang bukan hanya pelanggaran kecelakaan, tapi itu keramanan 3C. Mudah-mudahan lebih menurun, dan mungkin nanti ke depan Satuan Reserse Kriminal mungkin akan sering koordinasi dengan posko etle. Jadi melibatkan juga Satuan Kriminal ya. Comment center udah banyak kamera, jadi masyarakat taat lah. Polisi lah di jalan-jalan, pos-pos ado. Kalau kamera tuh bisa teriak, dia teriak ya Pak ya, mungkin ya. Masih melanggar ya. Nah, Pak Permana, dari apa yang kita bincangkan tadi ya Pak Permana ya, kan bisa mungkin ditarik kesimpulan gitu Pak Permana ya, apa
kira-kira nih ke depannya ya, kita sih optimis ya Pak ya, karena ini kan untuk kebaikan kita semua ya, untuk meringankan beban bukan beban sih, maksudnya meringankan tugas kepolisian juga ya, terus juga untuk menyadarkan diri kita juga ya Pak ya. Kita sih memang optimis ya, tapi ke depannya nih kalau menurut Pak Permana gimana nih untuk efektivitas dari pelaksanaan ETLE sendiri di Kota Palembang? Ini langsung closing statement apa Mbak Tata? Belum kan? Apa udah langsung nih? Kalau langsung saya akan secara menyeluruh ini akan saya sampaikan ini. Secara langsung ya Pak ya, karena waktu kita nih tidak banyak lagi. Baik Mbak Tata dan Kompol Iren, ada beberapa catatan ya dari pelaksanaan ETLE di Kota Palembang ini. Kuncinya adalah menurut kami pengamat kebijakan publik bahwa memang dari Kapolres Palembang ini harus lebih melakukan sosialisasi yang secara sustainable dan konsisten dalam penegakan hukum. Kemudian yang kedua, perlu ada chemistry antara Polres Palembang khususnya dan Polda Sumsel dengan dishub yang ada di kota ya, di Sumatera Selatan. Kemudian yang tiga, kepada masyarakat bahwa kendaraan Anda baik itu motor maupun itu mobil, apapun itu pasti terdeteksi oleh pihak kepolisian daerah ya. Termasuk tadi saya mengapresiasi yang belum BBN pun itu bisa terdeteksi dengan baik. Kemudian yang keempat, bahwa janganlah berkendaraan sambil merokok dan menggunakan HP. Walaupun HP ini adalah sangat penting, banyak kejadian seperti artis kita juga ya, Vanessa Angel, karena keteledoran daripada supirnya. Kemudian sosialisasikan terus dari pihak Polres untuk 8 pelanggaran ini betul-betul sampai ke masyarakat, sehingga masyarakat tahu. Karena kalau misalkan ini bisa berlapis itu pelanggarannya kan, dendanya kalau 1.500, kalau 3 pelanggaran berarti sudah 1,5 juta, itu kan memberatkan masyarakat juga. Tapi kalau misalkan ini tersosialisasi dengan baik, insya Allah kita akan berkurang paling tidak para masyarakat yang melanggar. Kemudian yang terakhir, kita untuk hand in hand, berpegangan tangan secara kompak, chemistry, karena kepolisian Resort Kota Palembang ini juga kalau tidak dibantu oleh masyarakat dan motivasi daripada pemerintah sebagai fasilitator juga berat ya. Jadi ini harus bersama-sama. Jadi ketiga elemen itu adalah masyarakat harus berpartisipasi, kemudian kepolisian Kota Palembang itu adalah sebagai fasilitator. Buktinya kita sudah ada 9 titik, bahkan mau ditambah lagi 4 titik. Ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan lebih baik lagi. Nah, terakhir masyarakat harus lebih sadar dan patuh disiplin. Untuk kita juga gitu kan, untuk kita semua supaya kita lebih ini. Nah, jadi barangkali itu catatan saya sebagai pengamat kebijakan publik. Kompol Iren, terima kasih, dan Mbak Tata, terima kasih, RRI. Oke, terima kasih. Baik, ini banyak masukan juga nih ya Bu Iren ya dari pengamat kebijakan publik kita. Dan mudah-mudahan nanti pas Bu Iren rapat juga disampaikan ya Pak ya, mewakili kita semua nih suaranya, mewakili masyarakat. Nah, kita ke Bu Iren ya Bu Iren. Kalau Bu Iren sendiri apa yang ingin disampaikan kembali kepada pendengar kita terkait dengan ETLE ini ya? Baik, Mance Bice, Kota Palembang, situasi pandemi COVID mulai meningkat. Kemudian situasi Kamtibmas lagi tinggi-tingginya kejahatan di jalan raya. Silakan masyarakat kurangilah bepergian, ini himbauan kami. Kurangi bepergian malam hari, melihat dan kemanapun Anda bepergian jangan sendiri. Jauhi tempat-tempat yang mungkin kurang penerangan. Kemudian pada saat Anda berpergian dari pagi sampai ke Anda pulang, tolong ya, prokes jangan lupa yang pertama. Yang kedua, taatilah rambu-rambu lalu lintas di jalan raya. Sebelum Anda pergi, berdoa dan melengkapi kendaraan Anda masing-masing. Tidak usah kita sebagai warga masyarakat Kota Palembang yang baik, gak harusnya kita menakut-nakuti Anda melalui ETLE, melalui pergelaran personil kami di lapangan, melalui tilang. Aku rasa masyarakat Mance Bice Palembang sudah dewasa. Kita sudah dari kecil melakukan pendidikan lalu lintas sejak dini. Silakan ajarin lah yang tua-tua anak-anak. Kontrol anak-anak ya, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua. Ini sekolah udah mulai offline lagi. Kontrol benar anak-anak mau kemana kalau udah malam, kalau perlu tidak usah karena ini masih tingginya kejahatan. Kemudian anak-anak juga keluar malam untuk balap-balap, nanti pulang katanya dia korban begal.
Jadi lebih baik di rumah aja dan lengkapi kendaraan dengan administrasi yang baik. Kelengkapan kendaraan yang baik, jangan yang aneh-aneh dimodif-modif motor, nggak ada guna. Yang penting penggunaan helm, SIM dilengkapi, kemudian lampu kalau harus nyala ya nyala, motor jangan nanti kita modif sendiri, kemudian motor jangan digonta-ganti plat nomor, dibuat sesuai dengan nama. Taatilah peraturan lalu lintas sehingga Anda bisa selamat di jalan raya, mungkin itu aja. Baik, ya jadi Pak Permana dan Bu Iren juga sudah menyampaikan apa yang disampaikannya barusan nih pendengar ya. Ingat, jadi memang etle ini bukan untuk polisi saja, bukan untuk disub saja ya Pak, bukan untuk pengamat kebijakan publik saja, tapi untuk kita semua. Jadi untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, kelancaran, dan pastinya juga penindakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas itu supaya diminimkan sekali ya Pak ya. Kalau perlu sih zero ya, walaupun agak gimana gitu ya Pak ya, untuk mengharapkan itu semua ya. Dan mudah-mudahan ini semua bisa terrealisasi dengan sinergitas kita sama-sama ya. Karena ini juga etle ini masuk dalam program prioritas ya. Dalam pemerintahan kita sekarang ini ya Pak ya. Oke, kalau gitu buat yang udah nanya-nanya terima kasih banyak. Buat yang mau buka blokir tadi sudah dikasih tahu, silakan datang saja ke posko-posko etle ya, atau juga bisa melalui website ya, itu di etlesumsel.info.id. Jadi silakan saja. Pokoknya kalau misalkan dapat surat, confirm aja dulu gitu ya Pak ya. Siapa tahu kan kayak yang tadi WA pendengar sampaikan, sedih rasanya motor kita dipakai orang, surat cintanya datang ke kita gitu. Kendaraannya dipakai orang, ya suratnya kita dan kita yang urus gitu. Nah makanya itulah perlunya konfirmasi tadi kan. Oke, baiklah, terima kasih Kompol Iren, Kasat Lantas Polrestabes Palembang atas waktunya bersama Radio Pro 1 Palembang, dan juga Pak Insinyur Permana, pengamat kebijakan publik kita. Terima kasih ya Pak, sehat selalu ya Pak ya. Iya, sehat selalu ya Pak ya. Ini pandemi alhamdulillah, tapi tetap kita masih prokes ya Pak ya sampai sekarang juga. Mudah-mudahan zero lah nantinya ya. Amin. Baik, terima kasih pendengar sudah menyaksikan dan mendengarkan dialog interaktif Lintas Palembang Pagi terkait dengan penerapan etle di Kota Palembang. Saya Tata Edin, tetap bersama kami akan lanjutkan kembali Lintas Sumsel untuk Anda, masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal Inspirasi.